Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kemarin kita sudah belajar tentang teknologi routing ya. Mulai dari dasar-dasarnya, pengertiannya, dan juga jenis-jenisnya. Nah, untuk video kali ini kita akan coba membahas salah satu jenis routingnya. Kalau kemarin kan udah dijelasin, routing itu ada dua, ada routing statik dan routing dinamis. Nah, untuk kali ini kita akan coba belajar konfigurasi static routing berbasis CLI menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Penasaran dengan videonya? Yuk kita lihat. Oke, kita mulai ya. Oke, di sini saya udah punya topologi. Nah, topologi ini terdiri dari dua buah router, kemudian dua buah switch, kemudian ada 4 buah PC. PC 0 dan PC 1 itu tergabung di jaringan yang sebelah sini. Untuk PC 2 dan PC 3 dia tergabung di jaringan yang sebelahnya. Oke, di sini saya kasih keterangan aja. Untuk jaringan yang pertama saya kasih keterangan R1 atau router 1 ya. Dan yang kedua di sini R2 atau router 2. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin ada di antara kalian yang masih bingung, yang belum pernah menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi ini aplikasinya. Jadi gimana caranya membuat topologi seperti ini? Nah, di sini ini ya, banyak ini di sini device-nya atau perangkatnya. Jadi kalau kalian akan mau memilih router, silahkan kalian pencet yang ini, tuh ada keterangannya, router. Di sini juga ada switch, ada hub. Ini ada wireless device atau perangkat jaringan wireless ya, tanpa kabel. Dan di sini juga ada connection. Jadi ini ada beberapa jenis tipe kabel jaringan. Kemudian di sini di end device ini nih. Jadi kalau kalian pilih PC, adanya di sini. Di sini ada PC, ada laptop, ada server, ada telepon, ada voice device, TV dan sebagainya. Nah, kalau yang ini dia dipakai untuk security ya, firewall. Ini ada one emulation. Ini yang custom. Nah, ini ada router juga. Kemudian ada multi user connection. Jadi misalkan kalian mau pilih router, tinggal kamu tarik aja, diklik sekali, 1 2. Misalkan pilih switch 1 2 2. Misalkan pengen pilih PC, pilih yang ini 1 2. Nah, tinggal diklik-klik aja ya, gampang. Nah, seperti ini. Nah, untuk kabelnya nih, pilih yang ini, yang di bagian connection. Nah, di sini ada beberapa kabel. Ada kabel konsol, strike, cross, ada fiber, ada PON, ada koaksial dan sebagainya. Nah, ini kabel yang saya gunakan adalah kabel crossover. Tuh. Seperti ini. Atau misalkan kalian pengen cepet, bisa kalian gunakan yang nih, yang otomatis nih. Kalau mau klik, dia otomatis akan memilih kabel yang sesuai dengan fungsinya. Jadi kan kabel jaringan yang biasa kita pakai ya, itu kan ada dua, ada crossover, ada yang strike. Nah, jadi kalau untuk strike itu berfungsi untuk menyambungkan perangkat yang berbeda. Nah, sedangkan untuk crossover itu menyambungkan perangkat yang sama. Jadi strike itu menyambungkan perangkat yang berbeda, crossover itu menyambungkan perangkat yang sama. Nah, contoh yang seperti ini. Nih, saya menyambungkan router ke router, dia menggunakan kabel cross. Nah, bentuknya putus-putus seperti ini. Nah, kalau saya mau menyambungkan router ke switch, dia menggunakan kabel strike karena perangkatnya beda. Ya. Jadi boleh ya, kalau saya sarankan pakai yang otomatis aja. Yang terpenting kalian tahu ya fungsi dan kegunaan kabel jaringan. Oke, ini saya hapus. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama, kita akan coba membuat IP address di router 1 yang ini. Nah, untuk router 1 ini kita bikin 2 IP ya. Yang satu ini
yang kedua adalah ini. Oke, pertama kita akan coba membuat IP address di router yang arah ke bawah. Nah, sebelum kita membuat IP address di router Cisco menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, pertama yang harus kalian ketahui adalah interface yang digunakan itu interface apa. Nah, cara mengetahui interface yang digunakan itu apa, caranya seperti ini. Perhatikan kursor ini, tempatkan di titik merah yang ini. Nah, lihat. Di sini untuk router yang arah ke bawah, dia menggunakan interface FA0/0 ya. Ingat-ingat, yang arah ke bawah interface-nya FA00. Oke, sekarang kita mulai. Pertama, kalian buka routernya. Router R1 ya, karena kita akan membuat IP di router 1. Nah, di sini ini ada 3 pilihan, ada physical, config, dan CLI. Nah, physical ini ya, yang port-port yang seperti ini nih. Ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk config, nah ini untuk config ini digunakan untuk konfigurasinya berbasis GUI atau Graphical User Interface. Jadi di sini udah ada tombol, udah ada menu, tinggal klik, kalian masukkan IP-nya. Nah, sedangkan untuk praktek kita kali ini, kita akan coba belajar membuat static routing berbasis CLI atau Command Line Interface. Kita pilih yang CLI. Nah, lihat, perhatikan. Ini adalah tampilan awalnya. Nah, di sini kalian dihadapkan dengan sebuah perintah, yaitu continue with configuration dialog. Kalau misalkan ada seperti ini, kalian jawab aja no atau enter. Kemudian press return to get start. Nah, di sini kalian tinggal enter aja. Nah, kemudian setelah di enter, status muncul seperti ini ya. Nah, perintah pertama adalah kalian ketikkan perintah enable. Jadi si router kita aktifkan enable. Setelah enable, kalian masuk ke menu konfigurasi dengan perintah configure terminal. Nah, atau bisa kalian singkat dengan conf terminal, boleh apa aja. Conf terminal, enter. Oke. Nah, setelah kalian masuk ke menu konfigurasi, berarti si router ini udah siap dikonfigurasi. Langkah selanjutnya adalah kalian masuk ke interface yang akan dibikin IP. Tadi kan kita mau bikin IP yang di interface yang ini. Tadi interface-nya apa? Tepat, FA00. Interface FA0/0. Kita enter. Oke. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam interface-nya, baru kita bikin IP address-nya. Perintahnya IP address. Berapa IP-nya? IP-nya ini 212.212.212.1. Spasi, kalian masukkan subnet mask-nya. Nah, untuk 212 itu kan kelas C, berarti subnet mask-nya 255.255.255.0 ya. Ini subnet mask kelas C. Kalau kelas B berarti 255. Kalau kelas B 255.255.0.0. Oke. Kita udah bikin IP. Sekarang perintah yang terakhir ya untuk membuat IP address di router Cisco adalah perintah no shoot atau no shoot down. Boleh no shoot atau boleh no shoot down. Kita enter. Perhatikan bedanya ya, lihat nih. Sebelum kita masukkan no shoot, statusnya dia masih merah, masih belum aktif, masih belum ada konfigurasi. Kita enter. Oke. Nah, perhatikan, setelah kita masukkan no shoot, status dari router itu berubah jadi warna hijau. Itu artinya router sudah aktif dan sudah ada konfigurasi yang disimpan di dalamnya. Oke. Berarti untuk IP ini sudah beres ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat IP address di interface yang satunya. Yang ini. Masih di router 1 ya. Oke, kita cek dulu interface-nya apa.
Nah, di sini dia menggunakan interface FA01. Oke. Ini kita enter dulu. Oke, perhatikan. Di sini status routernya dia masih ada di router config if. Itu artinya kita masih ada di dalam interface yang sebelumnya. Nah, jadi ini kan router. Ini kan nama mesinnya router. Kemudian ini dia yang tadi perintah dari configure terminal. Nah, ini. Nah, kemudian if ini adalah interface. Berarti si router ini statusnya masih ada di dalam interface yang sebelumnya, yaitu interface apa? Interface FA00. Nah, cara kembalinya seperti apa supaya si router ini keluar dari interface FA00? Caranya adalah kalian exit sekali aja. Nah, sampai status router dia balik ke config. Setelah itu baru kalian masukkan interface yang kedua, interface FA0/1. Kita enter. Nah, kemudian untuk mengulang perintah yang sudah pernah diketikkan, tinggal kalian mainkan tombol arah atas sama bawah di keyboard kalian seperti ini. Nah, tuh, jadi kalian nggak usah ngetik capek-capek, tinggal kalian ulang aja seperti ini. Tuh, mainkan arah atas bawah. Nah, lanjut, setelah kalian masuk ke interface FA01, berarti kalian tinggal masukkan IP address-nya berapa. Ini kita edit. IP address-nya berapa? Ini 192.168.20.1 spasi, masih kelas C ya, 255.255.255.0. Oke. Kemudian jangan lupa masukkan perintah no shoot. Nah, oke. Perhatikan. Nah, kenapa di sini masih merah? Karena di router R2 untuk interface yang ini dia belum dikonfigurasi, makanya di sini masih warna merah. Oke, untuk router 1 selesai ya. Untuk membuat IP address di router yang ini, yang pertama atau router R1, kita close. Sekarang kita akan coba membuat IP di router 2 atau R2. Seperti biasa, sebelum kita membuat IP, cek dulu interface yang digunakan apa. Yang ini dia gunakan FA00, berarti yang ininya FA01 ya. Ingat, ini FA00, ini FA01. Kita buka router 2, kita pilih CLI. Nah, ini ya. Di sini ada kalian dikasih pertanyaan, continue with configuration dialog, jawab aja no. Kita enter. Press return to get start, kita enter lagi. Oke, kita mulai lagi seperti tadi, perintahnya sama ya. Enable, kemudian conf terminal, kemudian kita masuk ke interface FA0/0, baru kita masukkan IP-nya, IP address. Berapa IP-nya? Yang ini ya. Nih, yang ini. 192.168.20.2 spasi, subnetnya masih kelas C. Enter. Kita ketikkan no shoot. Jangan lupa, ini no shoot ini wajib. Oke, nah sekarang kita lihat posisi statusnya sudah hijau, itu artinya ini sudah aktif ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba membuat IP yang arah ke bawah ya. Interface yang digunakan adalah FA01. Oke, ini exit sekali seperti biasa. Oke, udah exit. Baru kita masuk ke interface-nya. Interface FA0/1. Oh, sorry. Baru kita bikin IP-nya. Nah, di sini IP yang ke arah ke bawah dia gunakan adalah kelas P ya, 159. 159.159.1 spasi. Nah, untuk subnet mesh kelas B berapa? 255.255.0.0. Enter.
Dan perintah terakhir adalah no shoot. Jangan lupa no shoot atau no shoot down. Oke, enter. Oke. Nah, di sini kalau orang ini dia lagi loading. Dia lagi jalan, lagi proses. Nah, sekarang untuk pembuatan IP address di router selesai. Sekarang kita tinggal membuat IP address di PC masing-masing. Caranya seperti apa? Perhatikan. Jadi untuk PC 0 dan PC 1 itu IP addressnya mengikuti IP address yang dari router 1 yang arah ke bawah. Yang ini berarti yang ini ya. Kita mulai klik PC-nya, kemudian pilih bagian desktop, kalian pilih yang IP configuration. Nah, di sini kalian masukkan 212 titik, jangan 1 ya, karena 1 sudah dipakai. Berarti kita pakai yang 2. Subnet masnya ulang 212 titik 2. Subnet masnya otomatis. Nah, gateway-nya nih. Di sini kita butuh gateway ya, karena apa? Karena di sini kita akan coba menghubungkan dua buah jaringan dengan menggunakan IP yang berbeda. Yang satu kelas C, yang kedua adalah kelas B. Makanya kita butuhkan gateway. Gateway-nya adalah IP router itu sendiri. Berarti 212 titik berapa IP routernya? Ini 1. Oke. Sekarang PC yang kedua sama ya, desktop, IP configuration 212 titik 1 sudah dipakai, 2 sudah dipakai, berarti ini boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh berapa aja. Subnetnya otomatis, gateway-nya sama ya, 212 titik 1. Oke. IP ini udah selesai, PC yang ini udah selesai. Sekarang kita PC yang ini ya, berarti IP-nya dia mengikuti IP yang ini ya, yang R2 arah ke bawah. Kita klik desktop, IP-nya berapa? 159 titik 2. Otomatis subnetnya, gateway-nya 159 titik 1. Berarti gateway-nya IP ini ya. Oke. Saya copy dulu biar cepat. Kita buka yang ini. Yang kedua. Ini berarti 3. Otomatis ininya 1. Oke. Untuk pembuatan IP address selesai. Sekarang kita akan coba dulu ya. Kita akan coba menghubungkan antar jaringan tanpa menggunakan static routing. Nah, untuk menghubungkan dua buah jaringan itu di Cisco Packet Tracer ini boleh menggunakan fasilitas ping atau juga kalian bisa menggunakan ini paket ini nih yang add simple PDU atau ngirim dengan simbol amplop, atau kita coba pakai ini aja ya. Kita akan coba mengirim paket dari PC 0 ke PC 1. Nah, kita lihat di sini status terakhirnya adalah successful. Jadi kalau misalkan kalau untuk menghubungkan komputer sesama jaringan ya, dia sukses. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan PC 0 dengan PC 2. Jadi kita antar jaringan yang berbeda. Kita coba. Nah, hasilnya violet, kita coba lagi. Violet lagi, kita coba yang satunya. Violet lagi. Nah, sekarang kita coba yang ini juga ya, cek. Nah, kalau sesama jaringan dia sukses, tapi kalau beda jaringan dia violet. Itu artinya kita membutuhkan sebuah routing. Jadi supaya kedua belah jaringan ini bisa terhubung, kita gunakan routing. Nah, di sini yang akan kita coba adalah static routing. Untuk membuat static routing ada beberapa poin yang mesti kalian perhatikan, yaitu
kalian harus tahu dulu 3 komponen yang penting dalam pembuatan static routing. Yang pertama, kalian harus tahu dulu tujuannya kemana, subnetnya berapa, next hopnya berapa, atau gateway-nya berapa. Kita contohkan seperti ini. Kita akan coba membuat static routing dari router R1 ke R2. Oke, jadi kalau misalkan kalian akan membuat static routing dari R1 ke R2, berarti yang kalian buka adalah router R1. Oke, kita mulai ya. Lihat nih, status routernya dia masih ini, berarti nggak kamu enable lagi, dari awal lagi enable. Kemudian masuk ke configure terminal. Nah, untuk membuat static routing, perintahnya adalah IP route ya kalau ini ya. Nah, sekarang pertama tujuannya kemana? Nih dari kita kan mau bikin static routing dari R1 ke R2, berarti tujuannya kan R2, berarti tujuannya adalah ini, berarti 159.159.0.0. Jadi awas ya, yang dimasukkan adalah bukan IP addressnya, tapi IP jaringan atau IP networknya. Jadi ciri khas dari IP jaringan itu host ID-nya 0. Jadi kalau kelas B berarti IP jaringannya adalah 159.159.0.0. Kalau kelas C berarti 192.168.20.0 dan seterusnya. Spasi kita masukkan subnet masknya 255.255.0.0. Spasi lagi masukkan next hop-nya atau gateway-nya. Jadi logikanya gini, kalau misalkan kita dari sini mau main ke sini, pintunya lewat mana? Pintu pertamanya lewat mana? Kan lewat ini, ya kan? Nah berarti gateway-nya adalah 192.168.20.2. Kita enter. Ya, ini adalah perintah membuat static routing. Routing untuk R1 selesai, kita akan coba membuat routing dari R2 ke R1. Berarti tujuannya ke sini ya. Kita buka router R2, kita enable lagi, enter, configure terminal atau conf terminal. Oke, perhatikan ya. Untuk pembuatan static routing, jadi startnya itu nih ya. Startnya itu dari configure terminal atau conf terminal. Jadi kita nggak usah masuk ke interface, kita langsung ke enable configure terminal, langsung ke perintah static routingnya. Perintah static routingnya adalah IP route spasi, kan tujuannya ke sini. Berarti ini yang dimasukkan 212.212.212.0, awas IP jaringan, spasi 255.255.255.0 spasi gateway-nya yang mana. Jadi kalau kita mau main ke sini, kan pintu utamanya lewat sini. Berarti 192.168.20.1. Enter. Untuk perintah static routing udah dimasukkan. Jadi static routing itu kan manual. Jadi kita yang nentuin tujuannya, kita yang nentuin juga gateway-nya gitu. Tadi itu kan. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan. Kita coba dihubungkan lagi ya. Kalau tadi kan untuk menghubungkan antar jaringan kan belum bisa, masih pilot. Kita akan coba sekarang kita hubungkan PC 0 ke PC 2. In progress, sekali lagi kita coba. Nah, sekarang statusnya sudah successful. Nah, berarti kedua buah jaringan ini sudah terhubung. Nah, lihat. Nah,
Kita coba lagi yang sebelah sini. Oke, udah terhubung semua ya. Berarti perintah static routing yang tadi kita masukkan itu sudah benar. Jadi dua buah jaringan yang berbeda IP ini sekarang sudah terhubung. Nah, jadi kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Mungkin itu aja untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan sering-sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.